kepala dan tubuhnya terdiri dari dua orang yang berbeda. Selamat datang semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Edwin kembali dalam film terbarunya, Kabut Berduri, yang berdasarkan riset Dave Lumenta di tahun 2000-an. Dave pergi ke perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Edwin mendengar cerita Dave yang katanya jika ada mayat di tanah tak bertuan, belum tentu ada yang mengurus karena areanya belum dilindungi hukum dan tak ada negara yang mau bertanggung jawab. Dari cerita inilah, Edwin tertarik untuk mendalami pengetahuannya tentang perbatasan negara untuk mengetahui apa yang terjadi di sana dan meramunya ke dalam sebuah cerita. Pada akhirnya, Edwin dan penulisnya, Ivan Ismail, berhasil merangkai cerita thriller misteri tentang detektif Sanja Arunika yang berusaha memecahkan sebuah kasus pembunuhan berantai di perbatasan Indonesia-Malaysia. Menonton Kabut Berduri mampu membuat kita terpaku dengan alurnya yang misterius, suasana yang mencekam dengan latar belakang hutan mistis Kalimantan. Seringkali film menunjukkan horornya lewat kabut, teror suara mainan bocah, bahkan pohon sawit yang disorot seperti genderuwo raksasa. Kengerian inilah disajikan dengan motivasi yang kuat, seperti trauma Sanja di masa lalu atau simbol pertikaian antara alam dan manusia. Edwin mampu mengemasnya dengan sangat cerdik, bukan hanya menjadi gimmick, tetapi perlu untuk disampaikan sebagai detail cerita. Dari awal film saja, kita sudah disajikan dengan jatuhnya mayat dengan kepala yang terpenggal yang menimpa warung di sebuah hutan. Yang bikin tambah ngeri, kepala dan badannya adalah orang yang berbeda. Adegan ini begitu menghentak dan mampu mewakili misteri apa yang akan kita saksikan nanti. Yang dihadapi Sanja tidak hanya kasus pembunuhan berantai, tetapi menyangkut human trafficking, perubatan lahan, bobroknya aparat, dan masa lalu Sanja sendiri. Memang, film ini terlihat begitu kompleks dan ingin memasukkan semua masalah agar terlihat seru dan pelik. Tapi semuanya disajikan begitu halus dan tak asal ditaruh begitu saja. Semuanya ada sebab akibat yang saling berkesinambungan. Menguatkan motivasi karakter untuk melakukan sesuatu. Ini yang bikin film enak untuk diikuti. Kita diajak untuk membedah satu persatu kasus tanpa terasa pretensius. Ya, meskipun ada satu pertanyaan yang tak lugas dijawab ketika film telah menuju ending. Tetapi saya cukup suka dengan penulisan skenarionya. Ada beberapa adegan yang mengajak penonton untuk memecahkannya sendiri. Dan itu masih tergolong mudah untuk kita temukan jawabannya. Tidak asal ditaruh, yang membuatnya hanya pembuatnya saja yang tahu. Tapi saya masih terasa kurang puas dengan latar belakang karakter Sanja sendiri yang tak diulik lebih jauh. Atau minimal potret masa lalunya bisa disajikan beriringan dengan proses dirinya memecahkan kasus. Memang setidaknya masih dibahas, tapi masih terasa kurang untuk mengetahui siapakah Sanja yang sebenarnya. Film memang mampu membuat kita untuk belajar, seperti mengenal kembali sejarah bangsa kita. Kabut Berduri juga menyinggung tentang Paraku, pasukan rakyat Kalimantan Utara yang juga dikenal dengan Partai Komunis Kalimantan Utara yang beroperasi di Sarawak. Sejak tahun 67 sampai 1990, tentara Indonesia dan Malaysia bekerja sama dengan komunitas lokal dalam operasi penumpasan pemberontakan komunis Paraku. Dalam film ini, dikisahkan jika salah satu pemimpin Paraku yang bernama Ambong berhasil kabur dan diduga masih gentayangan di dalam hutan dalam wujud siluman. Sayangnya, hingga akhir film kita tidak mengetahui bagaimana sosok asli Ambong. Tetapi, Bujang, salah satu karakter di film ini, mengatakan jika Ambong adalah hantu komunis yang diperlihatkan sebagai pohon sawit besar dan diiringi oleh riak air. Edwin memang menyukai hal-hal surreal dan metafora. Mungkin Ambong diciptakan sebagai simbol yang lebih penting, bukan sekedar hantu mitos seperti karakternya katakan. Ambong inilah yang mungkin membuat penonton tak puas karena tak kunjung dihadirkan wujudnya. Ditambah ending yang tak begitu memuaskan karena tak ada keputusan yang konkret. Tapi bagi saya, Kabut Berduri adalah sebuah karya yang magis. Mampu berada di permukaan dengan gayanya bercerita yang menarik. Kisah kriminal dengan latar belakang mistis di pedalaman hutan Kalimantan. Ini sangatlah Indonesia sekali dan mampu meleburkan isu tradisional dan modern hingga kisahnya menjadi sangat relevan. Salah satu film Indonesia terbaik di tahun 2024. Sampai disinilah obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sanggahlah yang menurut kalian salah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.